la yusakkikannaka fil waqti adamu wuqu'il mau'udi wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ikhmada linuri sariratika. Janganlah karena tiadanya pemenuhan atas apa-apa yang dijanjikan oleh Allah, padahal telah jatuh pada waktunya, membuatmu ragu terhadap janji-janjinya, agar yang demikian itu tidak menyebabkan basirohmu buram dan cahaya sirmu menjadi padam. Di dalam Al-Quran ada sebuah hikmah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istrinya, yakni Siti Sarah. Nabi Ibrahim senantiasa berdoa agar dikaruniai seorang keturunan, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat As-Saffat, Rabbi habli minas sholihin. Tatkala datang dua malaikat yang memberi kabar gembira akan lahirnya Ishak, Siti Sarah digambarkan tersenyum keheranan. Termaktub dalam Al-Quran, qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la syai'un ajib. Qalu ata'jabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Istrinya berkata, sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak, padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang sangat aneh. Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkahannya dan keberkatannya dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait. Sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha pemurah. Kayak seakan-akan istrinya Nabi Ibrahim ini terkesan tidak sanggup karena merasa sudah tua, dan Nabi Ibrahim pun dirasa sudah tua juga, masa mungkin bisa punya anak seperti itu. Demikian halnya Nabi Ibrahim juga berkata, qala abasyartumuni ala ammassaniyal kibaru fabima tubashshirun. Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin. Berkata Ibrahim, apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku, padahal usiaku telah lanjut? Maka dengan cara bagaimanakah terlaksananya berita gembira yang kamu kabarkan ini? Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar,
maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa. Ibrahim berkata, tidak. Orang yang berputus asa dari rahmatnya kecuali orang-orang yang sesat. Keraguan kita akan janji Allah sesungguhnya adalah tanda dari kelemahan tauhid, tanda dari kelemahan keimanan seseorang, sehingga membuat basiroh menjadi buram dan cahaya sir rahasia-rahasia Allah menjadi padam. Keraguan adalah sesuatu yang berbahaya dalam suluk, dalam menuju Allah, dalam menuju kepada zat-Nya Allah. Dalam kisah Siti Hajar, hal tersebut telah membuat kelalaian, membuat kelahiran Nabi Ishak alaihissalam tertunda sebagai sebuah hukuman karena bersifatan keraguan akan janji Allah. Sebenarnya janji Allah itu segera diberikan, tapi karena ada sedikit keraguan, maka sebagai hukumannya itu pemberian Allah itu diberi secara agak telat sedikit. Mengenai basiroh seperti telah dibahas dalam pasal-pasal sebelumnya, cahaya untuk melihat al-haq pada segenap ufuk alam semesta. Adapun cahaya sir merupakan cahaya yang akan menampakkan jati diri setiap insan. Rahasia tentang hakikat diri kita, qada dan qadar, misi hidup, hanya bisa ditampakkan dengan cahaya sir Allah. Manusia sebagai hamba tidak mengetahui kapankah Allah akan menurunkan karunia dan rahmatnya. Sehingga manusia jika melihat tanda-tanda, ia menduga mungkin telah tiba saatnya, padahal bagi Allah belum memenuhi semua syarat yang dikehendakinya. Maka bila tidak terjadi apa yang telah diduganya, hendaknya tidak ada keraguan terhadap kebenaran janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang terjadi dalam sulhul atau perdamaian Hudaybiyah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan mimpinya kepada sahabatnya, sehingga mereka mengira bahwa pada tahun itu mereka akan dapat masuk ke kota Makkah dan melaksanakan ibadah umroh dengan aman dan sejahtera. Mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut dalam surat Al-Fatih. Allah berfirman, sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki dalam keadaan aman dan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang sangat dekat. Sehingga ketika gagal tujuan umroh karena ditalak oleh bangsa Quraisy dan terjadi penanda tanganan perjanjian sulhul Hudaybiyah atau perdamaian Hudaybiyah oleh Umar dan sahabat-sahabat lainnya, dianggap sangat mengecewakan. Maka ketika Umar radhiyallahu an mengajukan beberapa pertanyaan, dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku hamba Allah dan utusannya, dan Allah tidak akan mengabaikan aku. Firman Allah dalam menghadapi ujian dari Allah, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya
pertolongan Allah itu sangat dekat. Jadi kita tidak boleh berputus asa, tidak boleh berburuk sangka kepada Allah, sehingga justru akan menjadikan basirah kita terpadam. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.